Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iqmal Parisi dengan NIM 4422301034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi dengan tema Etika Berekspresi di Media Sosial. Hanya dengan satu sentuhan, seseorang dapat mengunggah foto, menyampaikan pendapat, membagikan informasi, atau mengomentari kehidupan orang lain. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk berekspresi, namun kebebasan tersebut juga menghadirkan persoalan baru, komentar kasar, penghinaan, penyebaran informasi yang belum terbukti, perundungan digital, hingga ujaran kebencian masih sering ditemukan di ruang media sosial. Dalam kehidupan nyata, seseorang mungkin akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Akan tetapi, di media sosial, sebagian orang merasa lebih bebas karena tidak berhadapan langsung dengan orang yang menerima perkataannya. Lalu, apakah kebebasan berekspresi berarti kita boleh mengatakan dan mengunggah apa saja? Di video ini, kita membahas bagaimana kebebasan berekspresi seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab, kesadaran moral, serta etika dalam bermedia sosial. Media sosial membawa banyak manfaat. Melalui media sosial, masyarakat dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, mempromosikan usaha, membangun relasi, menyampaikan aspirasi, hingga menunjukkan kreativitas. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan dirinya. Namun, hak tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menghormati hak privasi, martabat, dan perasaan orang lain. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap unggahan, komentar, dan informasi yang disebarkan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi orang lain. Salah satu persoalan yang banyak terjadi adalah kebiasaan memberikan komentar tanpa mempertimbangkan dampaknya. Komentar yang merendahkan fisik, kemampuan, latar belakang, ataupun kehidupan pribadi seseorang dapat menjadi bentuk perundungan digital. Selain itu, masih banyak pengguna yang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, sehingga hoaks mudah tersebar. Permasalahan lainnya adalah membuka data pribadi orang lain, mengunggah foto tanpa izin, memotong pernyataan dari konteksnya, serta membuat konten yang bertujuan mempermalukan orang lain. Analisis framing Robert and Edman. 1. Definisi problem, mendefinisikan masalah. Masalah utama adalah penggunaan kebebasan berekspresi di media sosial tanpa disertai tanggung jawab dan etika. Yang kedua, ada diagnos, cause, menentukan penyebab. Penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital, keinginan menjadi viral, anonimitas di media sosial, serta kurangnya kesadaran mengenai dampak sebuah unggahan. Yang ketiga, make moral judgment, penilaian moral. Dalam sudut pandang etika, kebebasan harus digunakan untuk menghasilkan kebaikan, bukan untuk menghina, menyebarkan kebencian, ataupun merugikan orang lain. Sebelum mengunggah sesuatu, seseorang perlu bertanya, apakah informasi ini benar? Atau apakah bermanfaat? Apakah dapat menyakiti orang lain? Apakah siap bertanggung jawab akibatnya? Yang keempat, treatment recommendation atau solusi. Solusi yang dapat dilakukan antara lain berpikir sebelum mengunggah, memastikan informasi benar sebelum membagikannya, menghormati privasi orang lain, menyampaikan kritik secara santun, dan meningkatkan literasi digital. Luangkan waktu beberapa detik untuk berpikir apakah informasi ini benar, apakah perlu dibagikan, apakah bahasanya sopan, apakah melanggar privasi, apakah dapat merugikan orang lain. Beberapa detik untuk berpikir dapat mencegah masalah yang dampaknya berlangsung jauh lebih lama. Media sosial adalah cerminan dari perilaku penggunanya. Ruang digital dapat menjadi tempat yang positif apabila digunakan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap manusia, namun hak tersebut tidak boleh digunakan untuk menghina, memfitnah, menyebarkan kebencian, atau merampas privasi orang lain.
Melalui analisis framing Robert and Edman, kita memahami bahwa persoalan etika bermedia sosial harus dilihat dari masalah, penyebab, penilaian moral, dan solusi yang ditawarkan. Pada akhirnya, etika tidak membatasi kebebasan. Etika justru membantu kita menggunakan kebebasan secara lebih manusiawi. Mari menjadi pengguna media sosial yang kritis dan menerima informasi, bijak dalam menyampaikan pendapat, dan bertanggung jawab dalam setiap unggahan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.